Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masuk ke percobaan apa? Percobaan faktorial. Pada percobaan faktorial, kita tahu sendiri bahwa percobaan faktorial di sini merupakan percobaan yang menggunakan lebih dari satu faktor. Pada kesempatan mata kuliah ini kita akan bahas percobaan lebih dari satu faktor itu yang akan kita bahas adalah rancangan acak kelompok dan rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Ini yang sering digunakan. Nanti kita akan bahas itu. Nah, dengan kata lain di sini karena dia lebih dari satu faktor dan dengan perlakuan yang merupakan kombinasi dari level-level suatu faktor seperti biasa kayak kemarin seperti itu ya. Kemudian nanti percobaan faktorial ini memungkinkan timbul interaksi antara beberapa faktor atau interaksi dari faktor-faktor yang dilibatkan. Sementara itu, interaksi sendiri merupakan kegagalan level-level suatu faktor untuk berperilaku sama pada level-level atau terhadap perubahan level-level faktor lainnya. Tuh. Penempatan perlakuan kombinasi ke dalam unit-unit percobaan pada perlakuan faktorial sama seperti pada percobaan faktor tunggal. Jadi ketika percobaannya rancangannya seperti apa, kalau di rumah kaca berarti pakai eral, kalau misalkan di tanah dengan kesuburannya berbeda-beda maka pakai eral dan seterusnya. Itu aturannya sama, cuma nanti dia lebih dari satu faktor. Nah, untuk lebih jelasnya, pada kasus pertama ini nanti kita bahas contoh atau studi kasus untuk yang RAL. Untuk minggu depan kita langsung ke rancangan acak kelompok. Ya, seperti itu. Bisa disaksikan di studi kasus kita langsung praktek di SPSS. Sebenarnya saya kepingin hitung manual tapi tidak memungkinkan karena kondisi dan lain-lain. Tapi sebelumnya karena ini masih nuansa Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Silakan pelajari di studi kasus yang pertama yakni di rancangan acak kelompok di dua faktor. Kita bahas dua faktor dulu. Kalau sudah mahir waktu masih bisa kita diskusi ya kita ke tiga faktor dan lain-lain. Kan dicermati. Contoh kasus yang akan kita gunakan pada perancangan faktorial, yang pertama kita fokus ke contoh untuk rancangan acak lengkap faktorial, di mana di sini ada hanya dua faktor. Nanti pengembangannya bisa dilakukan sendiri. Studi kasusnya begini, ada sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan mikrobahayati untuk menekan penyakit busuk pelepah pada tanaman jagung. Penelitian dilaksanakan di rumah kaca. Berarti kalau di rumah kaca kita pasti menggunakan RAL faktorial karena nanti percobaan terdiri atas dua faktor, yaitu jenis agen pengendali dan waktu inokulasi. Jenis agen pengendali berarti dia merupakan mikrobanya tersebut atau mikrobahayati. Faktor pertama, agen pengendali terdiri atas tiga, yaitu agen A, agen B, dan agen C. Jadi mikroba yang beda-beda ada 3 mikroba. Sementara itu, faktor kedua adalah waktu inokulasi terdiri atas 3, yaitu 1 minggu setelah tanam, 2 minggu setelah tanam, dan 3 minggu setelah tanam. Percobaan menggunakan 3 ulangan, kita gunakan 3 kali ulangan. Faktor pertama terdiri dari taraf 0 agen pengendali mutu, 1 agen pengendali mutu, dan nah ini nanti prakteknya ya. Ini layout pengacaannya, ini diacak saja. Begini,
Data intensitas serangan penyakit pada berbagai jenis mikroba dan waktu inokulasi adalah sebagai berikut. Jadi kan pengendali ini dinamakan pengendali pertama, kedua, ketiga. Nanti ini kita misalkan 1, 2, 3. Kemudian ulangan 1, ulangan 2. Ini waktu waktunya nanti ini saya misalkan ini 1, ini 2, ini 3. Nah, di sini berarti kan fokusnya ini tidak masalah. Ada 3 mikroba. Mikroba pertama A0 nanti saya misalkan 1, A1 saya misalkan 2, A2 saya misalkan 3. Kemudian waktu tanam, waktu waktu setelah tanam ini atau MST nanti ketika 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ini kan 3 kali pengulangan. Nah, 1 minggu saya misalkan 1, 2 minggu misalkan 2, 3 minggu misalkan 3. Nah, ini datanya. Nanti secara umum kita buatkan sebuah hipotesis dari ini. Ada beberapa hipotesis. Yang pertama, hipotesis penelitian yang akan digunakan yakni yang pertama hipotesis agen pengendali hayati atau mikroba. Yang pertama, H0 ini untuk mikroba ya. Mikroba tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat serangan penyakit pada tanaman jagung. H1-nya, mikroba berpengaruh terhadap penurunan tingkat serangan penyakit pada tanaman jagung. Kemudian pengaruh waktu inokulasi. H0-nya, waktu inokulasi tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat serangan penyakit pada tanaman jagung. H1-nya, waktu inokulasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat serangan penyakit pada tanaman jagung. Kemudian pengaruh interaksi antara mikroba dan waktu inokulasi. H0-nya berarti mikroba dan waktu inokulasi tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat serangan penyakit pada tanaman jagung. H1-nya mikroba dan waktu inokulasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat serangan penyakit pada tanaman jagung. Langkah pertama tadi kita hipotesis. Langkah kedua, kita convert ini, kita ubah bentuk ini ke bentuk di SPSS-nya. Berarti ini tadi kan agen pengendali itu saya misalkan di sini kita labelkan ini 1, A0 itu 1, A1 2, A2 itu 3. Kemudian waktu inokulasi saya labelkan 1 minggu setelah tanam itu 1, 2 minggu setelah tanam itu 2, 3 minggu setelah tanam itu 3. Atau ini sudah saya ketikkan karena biar cepat mempersingkat waktu. Ini mikroba itu yang A0 tadi itu saya misalkan 1 ini A0, A0 semua ini A1, kedua itu A1, 3 itu A3. Kemudian untuk 1 minggu tanam itu 1, 2 minggu tanam setelah tanam 2, 3. Nah ini, saya misalkan ini ya, bisa dipahami ini ya. Kalau ini dipahami, bagaimana cara menganalisis datanya? Langkahnya mudah. Langkah pertama, kita klik analyze. Kita klik apa? Analyze ya. Kita klik analyze, kemudian general linear model. Setelah itu kita arahkan ke unvariance. Kita klik unvariance ini, serangan penyakit itu merupakan dependent variable. Kita masukkan di dependent variable. Kemudian mikroba itu masuk X faktor, waktu juga kita masukkan ke X faktor. Kemudian jangan kita klik OK dulu. Kita lihat di modelnya. Model yang akan kita yang kita butuhkan adalah mikroba sesuai dengan hipotesis, waktu juga, kemudian dimixkan. Caranya apa? Klik mikroba, tekan shift, klik waktu, kemudian, nah tadi apa? Ulang lagi ya, sorry. Klik mikroba,
tekan shift, tetap ditekan shift-nya, kemudian klik waktu, kemudian kita arahkan ke sini. Nah, mikroba dan waktu. Jadi dia interaksi. Kemudian kita continue. Oke. Kemudian untuk post hook-nya, nah, mikroba kita geser ke sini. Waktu ini tergantung. Sebenarnya mau pakai LST boleh, sidak boleh, 2K boleh, Duncan boleh, terserah. Saya mau pengennya Duncan aja. Ini nanti cuma melihat apa? Duncan itu hasil Duncan itu melihat penggunaan yang mana yang paling kecil, itu membedakan aja. Tapi yang terpenting tadi tergantung penelitiannya. Oke ya, bisa Duncan, bisa 2K. Ya, atau istilahnya di sini mau membandingkan beberapa rata-rata itu tadi. Ya, oke. Kalau di situ sudah dapatkan ini, maka kita misalkan ini kita pakai Duncan saja. Kita klik continue, kemudian kita oke, nanti hasilnya sudah ketemu. Nah, bisa dilihat. Yang pertama muncul di sini hasilnya adalah between subject factor. Tabel between subject factor menunjukkan deskripsi penelitian. Berarti mikrobanya itu mikroba pertama banyaknya 9 kali. Datanya ada 9. Mikroba kedua ada 9 juga dan lain-lain. Mikroba tadi kan A0, A1 dan A2 atau agen pengendali. Waktunya saya misalnya 1, 2, 3. Seperti itu. Ini adalah deskripsi. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini. Kita Ctrl C. Di sini kita masukkan biar enak ya. Oke. Kita lihat di sini. Dari tabel of between subject effects, dependent variabelnya adalah serangan penyakit pada tanaman jagung. Tadi pertama, kalau kita lihat mikroba, waktu, dan interaksi mikroba dan waktu bisa kita simpulkan, kita lihat. Dapat dilihat bahwa F hitung. Kita lihat, fokus di mikroba. Oh ya, dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan jika probabilitas lebih dari, nah ini sekalian ya, lebih dari 0,05, oh nolnya kebanyakan ya, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Oke. Dan jika ditolak, seperti itu. Kemudian dan jika probabilitas kurang dari 0,0005, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Oke. Berarti sesuai dengan ini kita lihat. Pertama, pengaruh dari mikroba. Probabilitas sama dengan berapa probabilitas?
Mikroba di sini kita lihat ini mikroba. Nilai F hitungnya adalah 88,063, di mana sekutelnya atau peluangnya probabilitasnya adalah 0,000. Sehingga di sini karena probabilitasnya 0,0 dan di sini 0,00 itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga H1 diterima. Artinya untuk mikrobanya di sini kalau H1 diterima berarti untuk mikroba adalah mikroba berpengaruh terhadap penurunan tingkat serangan penyakit pada tanaman jagung. Oke. Karena di sini H1-nya diterima. Artinya oke, selesai. Sekarang kita lihat di pengaruh waktu setelah tanam. Nanti kalimatnya juga sendiri ya. Nah, ini gini ya, biar kelihatan. Pengaruh waktu. Sekarang kita lihat untuk waktu probabilitasnya berapa. Kalau kita lihat probabilitas untuk waktu di sini adalah lihat di situ waktu sama ya 0,000. Oke, probabilitasnya adalah 0,000. Maka jelas kalau 0,0 berarti dia kan kurang dari berapa? Kalau 0,0 maka kurang dari 0,05. Kada kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga H1 diterima. Artinya di situ bahwa waktu inokulasi, ya satu diterima, satunya untuk waktu inokulasi ini. Oke, kita simpan. Artinya waktu inokulasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat serangan penyakit pada tanaman jagung. Sekarang kita masuk ke yang ketiga adalah pengaruh interaksi mikroba antara mikroba dan waktu inokulasi. Kita cari probabilitas. Nah, kita lihat di sini interaksi di situ mikroba dan waktu di situ adalah F itunya 5,876, di mana dia di sini 0,003. 0,003. Nah, kita lihat 0,003 itu kan masih kurang dari 0,05, ya kan? Maka H0 ditolak juga. Nah, H0 ditolak sehingga H1 diterima. Ini artinya bahwa kita punya H1 diterima. Tadi apa H1-nya? Mikroba dan waktu inokulasi berpengaruh terhadap penurunan dari mikroba dan waktu inokulasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat serangan penyakit pada tanaman jagung. Mudah kan? Nah, untuk selanjutnya, apa kegunaan Duncan tadi?
Duncan tadi itu mencari bahwa kita lihat tabel Duncan, misalkan nanti kita gunakan tabel Duncan ini, outputnya kita ingin apa post hoc di sini. Nah, di sini kita lihat mikroba dia 18 sekian sekian, banyak sekali ya di tabelnya. Nah, ini kita lihat. Nah, berarti di situ kita jelas terlihat bahwa serangan penyakit di situ terlihat bahwa mikroba subset dan lain-lain bla 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 di situ ya. Nah, ini kalau digabungkan ini. Nah, ini. Maka terjelas bahwa paling nilainya paling kecil adalah 11, ini. Ngomong gini serangan penyakit terhadap waktu itu berarti ketika dia waktunya adalah 1 minggu ya. Berarti dia 1 minggu, paling kecil serangan penyakitnya itu 1 minggu. Kemudian setelah 1 minggu dia kasih itu tadi. Kemudian untuk di situ yang waktu inokulasinya paling kecil ini 11, 7, 2, 5, 6. Maka kesimpulannya di situ adalah perlakuan penggunaan agen ini waktunya adalah 11 sekian-sekian. Kemudian untuk yang mikroba yang paling kecil miliknya mikroba yang pertama yakni 18 sekian-sekian, maka dia kesimpulan dari ini dimixkan berarti mikroba dan serangan mikroba dan waktu itu perlakuan penggunaan agen pertama atau agen pengendali hayati pertama dengan waktu inokulasi 1 minggu setelah tanam itu serangannya paling rendah. Seperti itu ya. Ini kesimpulan ketika diminta kesimpulan dari data tersebut. Tapi ini penelitiannya seperti ini. Untuk datanya siapa yang rendah bisa dilihat di tabel Duncan tadi. Semoga bermanfaat. Nanti bisa dicoba untuk minggu depan kita fokus ke rancangan faktorial untuk yang ini tadi kan miliknya siapa? RAL. Minggu depan kita ke rancangan acak sekarang kan rancangan acak lengkap. Kemudian aja nanti kita masuk ke RAK atau rancangan acak RAK itu kemarin rancangan acak kelompok. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.